Nah, di video sebelumnya saya berjanji untuk mereview benih dan penyemaian. Nah, sekarang sudah di tempatnya, dan ini untuk penyemaiannya lumayan panjang, guys. Ini ukurannya kurang lebih 4 meter. Untuk panjangnya ini kurang lebih 4 meter penyemaiannya, dan lebarnya ini kurang lebih 1,5 meter. Oke, kita lihat dari sini dan kita cari narasumber kita yang ahli di bidangnya. Oke, nah ini sudah ada, guys. Apa kabar? Alhamdulillah. Sedang apa ini? Sedang apa? Biasa mau nih. Lagi beresin ini nih, penyemaian. Gimana Bang U, gimana? Oke, saya ini mau minta ilmu sedikit nih, Kak. Iya, gimana? Ini saya minta penjelasan untuk penanaman ini ya, mulai dari awal, pokoknya dari nol sampai jadi seperti ini, itu kiat-kiatnya atau tahap-tahapnya seperti apa? Oh. Jadi mungkin yang saya mau bahas di sini dulu adalah bahan-bahannya dulu ya Bang U. Iya, iya. Yang namanya bahan buat persemaian itu beda ya Bang U, buat yang tanaman langsung di lahan sama tanaman yang buat persemaian ini. Kan di antaranya dari jenis-jenis apa? Bahan-bahan yang kita bikin itu di sini terlihat ada sekam bakar ya Bang U. Sekam bakar sama tanah, terus sama kohe kambing yang sudah kita fermentasi ya. Itu adalah bahan-bahannya, dan takarannya itu kalau buat penyemaian seperti ini bisa 3-1-1, yaitu 3 buat sekam bakarnya, 1 buat tanahnya, dan 1 buat pupuk kandangnya. 3-1-1. Ya, itu konsepnya. Oh, ini sudah umuran berapa ini, Kang? Ini baru pembukaan sekap ya, baru pembukaan sungkup yang kisaran kena 6-7 hari ke belakang ya. Dan setelah kita buka, alhamdulillah kita lihat hasilnya dia udah pada tumbuh ya. Udah pada tumbuh satu demi satu, yang lainnya juga masih ada yang masih terbenam, dan mudah-mudahan kuat ya, tidak terkena rebah semai. Penyakit, sejenis penyakit itu Bang? Sejenis penyakit, karena yang namanya rebah semai itu ya terkena seperti sama tanaman yang baru disemai seperti ini Bang. Gitu ya. Bang, ini kalau misalkan mau ditanam itu butuh berapa hari? Ini kalau misalkan kita lihat cuaca dulu ya Bang U. Kalau misalkan benihnya udah memungkinkan buat kita tanam di lahan, ya mungkin kita bisa. Tapi kalau misalkan kita lihat cuaca atau musim di sini kurang bersahabat, ya mungkin kita bisa undur-undur sedikit-sedikit gitu loh. Yang paling maksimal kalau misalkan kita tanam itu paling di usia 30 hari setelah semai. Oh, 30 hari. Ya. Berarti di sini kurang lebih 30 harian ya, baru bisa dilepas. 30 harian setelah kita kasih treatment di sini, nah baru kita mungkin bisa melakukan penanamannya. Berarti kalau 30 harian ini sudah sekitar berapa senti tingginya Bang? Paling kalau misalkan kita ini sekitar 10 cm dan daunnya sudah nyampe 8 daun gitu loh Bang. Oh iya, ini baru 2 ya kelihatannya. Baru 2, baru pecah cabang. Ini, jumlahnya berapa ini? Ini kelihatannya banyak. Populasi di situ sekitar 1.500 sampai 2.000-an ya Bang. Misalkan kita mau tanam 2.000 batang, yang minimal kita 2.100. Oh gitu. Iya. Kenapa kita harus dilebihin ya, antisipasi buat hal tersebut gitu Bang. Oh gitu ya, benar-benar. Bang, ini kok pakai polybag ini ya, plastik ya? Biasanya saya lihat-lihat pakai daun kelapa, pisang gitu ya. Itu apa pengaruhnya itu? Kalau misalkan kita pakai daun ya, menurut saya emang sih bisa-bisa aja. Iya. Bagus-bagus aja. Kalau misalkan pakai polybag bisa dipakai buat 3 kali sampai 4 kali pakai gitu Bang. Beda sama daun. Iya. Kalau misalkan daun baru 1 kali pakai udah rusak gitu kan. Iya. Yang ujung-ujungnya kita harus bikin lagi kan gitu Bang. Kalau misalkan kita pakai polybag seperti ini, kita cukup 1 kali aja modal Bang, tapi bisa dipakai berkali-kali gitu Bang. Benar, berarti hemat energi juga ini ya. Itu
Bang. Hemat pengerjaan. Oke. Nah, ini untuk plastiknya ini fungsinya untuk apa ini, Bang? Ini plastik UV itu intinya menghalau dari cuaca ya, Bang. Iya, iya. Nah, yang namanya Phytophthora yang menyebabkan rebah semai tersebut awal mulanya dari hujan ya, Bang. Yang tadi kita bahas itu. Iya, iya, iya. Itu awal mulanya dari air hujan. Nah, kenapa kita tutupin? Untuk Meminimalisir air hujan masuk ke dalam persemaian kita. Dan juga sengatan matahari mungkin ya. Matahari jadi tidak terlalu terik, kita bisa menghalaunya agak bisa berkurang lah gitu panasnya ke dalam. Iya. Dan kita lihat di ujung sana kita pakai tray, itu pakai tray semacam hordeng ya. Kenapa itu kita kasih hordeng supaya sirkulasi udara bisa tetap masuk dan hama pun tapi tidak bisa masuk ke dalam persemaian kita yang ujung-ujungnya bakal ngerusak bibit kita ini. Oh, jadi intinya ini butuh juga udara masuk keluar ya? Iya, yang namanya tanaman juga, Bang, tetap aja Butuh pernapasan. Nah, itu dia, Bang. Oke, Bang, ini saya ada pertanyaan satu lagi. Gimana, Bang? Ini untuk ketinggiannya apakah harus khusus ada ukurannya apa bebas-bebas saja? Ini sih kalau misalkan yang namanya ukuran plastik itu ya lebih tinggi ya lebih bagus kita. Oh, iya. Kenapa? Karena di sini biar tidak terlalu pengap, tidak terlalu panas gitu, Bang. Kalau misalkan kita terlalu kecil, lingkarannya ini terlalu lembab ke dalamnya, Bang. Kenapa? Kalau misalkan sirkulasi udara pun kurang lancar gitu kan. Kalau misalkan kita dikasih agak tinggi, nah itu agak lebih baik lagi sih kalau misalkan seperti itu. Karena saya ini memanfaatkan yang ada dulu ya ujung, tapi seperti inilah, mudah-mudahan hasilnya sama seperti yang diharapkan. Oh ya, amin, 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 amin. Oke, Bang, untuk pertanyaan yang bertubi-tubi ini terima kasih ya untuk penjelasannya. Jadi sahabat, bagi yang pengen berniat menanam cabai ya, seperti inilah untuk caranya, cara menyemai dan juga cara menutupnya dari sengatan matahari dan juga melindungi hujan. Oke, Bang, terima kasih, sukses selalu. Sama. Ya, kita review lagi video berikutnya ya. Oke.